Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria dengan NIM 31223138. Di sini saya dari A1 Ilmu Manajemen. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas remedial ujian tengah semester ganjil. Baik, langsung saja. Yang pertama yang saya akan kerjakan adalah nomor 1 terlebih dahulu. Di mana nomor 1 ini merupakan tipe pemrograman linier. Jadi ada sebuah perusahaan, Ranos Jarwi, membuat kalung dan gelang dari emas dan platina. Kalung dan gelang, X1-nya itu kalung, X2-nya itu gelang. Bahannya itu ada emas dan platina. Oke. Ranos Jaruli mempunyai 20 ons emas dan 20 ons platina. Jadi di sini ada kapasitas. Ini 20 ons emas, 20 ons platina. Oke. Setiap kalung membutuhkan 2 ons emas dan 4 ons platina. 2 ons emas dan 4 ons platina. Sementara setiap gelang membutuhkan 4 ons emas dan 2 ons platina. 4, 2. Oke. Sebuah kalung menghasilkan laba. Di sini ada laba. Labanya itu sebesar $400. Oke. Dan sebuah gelang menghasilkan $300. Di sini 300. Oke. Sebuah kalung ini gelang 300. Oke, langsung Ranos Jaruli tersebut ingin menentukan jumlah kalung dan gelangnya yang harus dibuat untuk memaksimalkan laba. Jadi langsung saja kita ke soal A. Ke pertanyaan A. Rumuskan sebuah model pemrograman linier untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, langsung saja yang pertama itu A. Model pemrograman linier. Oke. Model pemrograman linier yang pertama adalah untuk menentukan tujuannya, yaitu memaksimalkan laba. Memaksimalkan laba atau Z, yang dimana Z-nya itu adalah ini 400 X1 ditambah 300 X2. Oke, selanjutnya adalah menentukan kendala. Kendala yang pertama yaitu emas, yang dimana ada 2X1 ditambah 4X2. Karena ini memaksimalkan, jadi kurang dari sama dengan 20. Oke, selanjutnya itu kendala 2 yaitu platina. Jadi sama aja 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 20. Nah, setelah kendalanya kita temukan, selanjutnya yaitu adalah syaratnya. Syarat untuk X1, X2-nya itu harus lebih dari 0. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan kendala terlebih dahulu. Sini, kendala 1 dulu, yang dimana itu 2X1 ditambah 4X2 kurang dari 20. Oke, kita ubah jadi 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 20. Selanjutnya itu, jika X1 sama dengan 0, maka 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 20, jadi 2 dikali 0, X1-nya dirubah jadi 0, maka X1-nya dirubah jadi 0 ditambah 4X2 sama dengan 20. 2 kali 0, 0, jadi langsung aja 4X2 sama dengan 20. X2 sama dengan 24. X2 sama dengan 5. Jadi di sini kita sudah menemukan TP atau titik potongnya, yaitu 0,5. Oke, selanjutnya di sini aja, yaitu jika X2 yang sama dengan 0, maka yaitu 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 20 menjadi 2X1 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 20. 2X1, 4 kali 0, 0 sama dengan 20. X1 sama dengan 20 per 2, dibagi 2. X1 sama dengan 10. Nah, di sini sudah ketahuan bahwasanya TP adalah 10,0. Oke. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kendala 2. Yang dimana kendala 2 itu adalah dari platina. 4X1 ditambah 2X2 kurang dari 20. Kurang dari sama dengan.
4x1 ditambah 2x2 kurang dari 20. Diubah 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 20. Sama seperti kendala 1, caranya yang pertama itu jika x1 sama dengan 0, maka 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 20, jadi 4 dikali 0 ditambah 2x2 sama dengan 20. 4 kali 0, 0, jadi langsung 2x2 sama dengan 20, x2 sama dengan 20 per 2, per lagi, dibagi 2, x2 sama dengan 10. Oke, di sini sudah ditentukan bahwasanya, sudah ketemu bahwasanya titik potongnya itu adalah 0,10. Oke, selanjutnya masih sama caranya, cuman yang jika nolnya itu adalah x2. Jika x2 sama dengan 0, maka 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 20. 4x1 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 20. 4x1 sama dengan 20. X1 sama dengan 20 bagi 4. X1 sama dengan, yaitu adalah 5. Maka TP-nya itu 5,0. Nah, sudah dapat kendala 1 dan 2-nya, yaitu selanjutnya adalah yang B. Pecahkan model ini dengan menggunakan analisis grafis. Oke, kita akan membuat grafis B. Kita buat garisnya dulu. Oke. Begini lah ya. Ini tanda-tanda. Nah, di sini itu x1, di sini ada x2. Oke. Selanjutnya yang pertama itu kan tadi 0,5, x2-nya 0,5. Nah, di sini 5 karena 0,5, 0 kan di sini. Terus yang keduanya itu ada 10,0 di sini. 10,0. Nah, ini ada 0,10, jadi di sini 10. Terus di sininya 5,0 sini ya. 5. Oke. Selanjutnya kita garis aja. Gimana nih? 5 ketemu 10, terus 10 ketemu 5. Oke. Nah, karena ini memaksimalkan, jadi tulisan di sini arsir. Ya, arsir. Nah, setelah diarsir kita bakal mengetahui titik A di sini, B dan C. Sini titik C. A, B dan C. Ini C. Oke, terus titik A-nya itu titik A sama dengan 0,5, titik B sama dengan, ini kan belum ketemu nih, jadi kita belum tahu. Titik C sama dengan 5,0. Oke. Jadi selanjutnya yaitu kita akan mencari titik B karena belum tahu. Cari titik B dengan cara eliminasi. Eliminasi K1 dan K2. Untuk K1-nya itu ini ya. Ini K1, ini K2. Oke. Langsung saja. K1-nya itu 2x. Nih. Kendala satunya itu 2x1 ditambah 4x2 sama dengan kurang dari gitu. 2x1 ditambah 4x2 kurang dari 20. Atau enggak dirubah menjadi sama dengan aja. Sama dengan 20. Nah, ininya untuk x2-nya, kendala 2-nya yaitu ini. 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 20. 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 20. Nah, karena kita mau mengeliminasi, maka kita harus mengkalikan supaya salah satunya itu habis. Aku mau mengkalikan 2, di sini dikali 2, sini kali 1. Kenapa dikali 2? Karena supaya 4x1-nya ini kita hilangkan. Jadi 2 kali 2 itu sama dengan 4x1. Langsung saja kita 2 kali 2 4x1 ditambah 4 kali 2 8x1 sama dengan 20 kali 2 itu 40. Selanjutnya ini karena dikali 1 jadi sama aja, 4x1 ditambah 2x2 sama dengan 20. Selanjutnya langsung kita kurangi. Oke. Nah, 4 dikurang 4 kan habis ya, jadi coret. Terus 8 dikurangi 2 itu 6x, ini 2, ini 6x2 sama dengan 40 dikurangi 20 yaitu adalah
20. X2 sama dengan 26. X2 sama dengan 3,33. Oke. Setelah ini selesai, selanjutnya yaitu substitusi. X tadi X2 3,33, X2 3,33 ke dalam kendala 1. Kendala satunya tadi itu adalah nih 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 20. 2x1 ditambah 4x2 sama dengan 20. Oke. 2x1 ditambah 4 dikali x2 nya itu adalah 3,33 sama dengan 20. Oke. 2x1 ditambah 4 kali 33, kalkulator sebentar ya, digita dulu. Oke, saya dapat hasilnya yaitu 13,32. Selanjutnya sama dengan 20. Selanjutnya adalah 2x1 ditambah 2, jangan ditambah, ini pindah ke sini. Jadi sama dengan 20 dikurangi 13,32. 2x1 sama dengan 20 dikurangi 13,32 itu 6,68. Ya, kurangi 13, 6,68. Oke, selanjutnya itu x1 sama dengan 6,68 bagi 2. X1 sama dengan itu dapatnya 6 bagi 2, 3. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 8 bagi 2, 4. Jadi 3,34. Oke. Ini 4. Oke, udah. Jadi ketemulah X1 dan X2-nya. Ini X1, ini X2. Jadi TP dari titik B adalah 3,34 X1, X2-nya 3,33. Oke. Selanjutnya yaitu adalah menentukan titik solusi. Titik solusi Z. Oke. Kita di sini akan membuat tabel yang dimana di sininya itu adalah titik solusi, terus di sininya itu Z sama dengan yang awal tadi, Z-nya itu sama dengan 400 X1 ditambah 300 X2. 400 X1 ditambah 300 X2. Oke, di sininya adalah nilai solusi Z dan di sini tuh nilai max. Oke, kita langsung saja garis. Ini garis ini. Oke, jadi titik solusi yang pertama itu adalah A, di mana titik A itu tadi ini 0,5. 0,5. Nah, disubstitusikan ke dalam Z, laba. Jadi 400 dikali X1-nya itu 0, ditambah 300 dikali X2-nya itu 5. Oke, langsung saja sama dengan 400 kali 0, 0, ditambah 300 kali 5, 3 kali 5, 15, berarti 1.500. Oke, terus sama dengan adalah 0 tambah 1.500 adalah 1.500. Maka nilai solusi Z yang A ini adalah 1.500. Oke, selanjutnya itu titik B, dimana titik B itu ini, yaitu 3,34, 3,33. Oke, langsung substitusi 400 dikali 3,34 ditambah 300 dikali 3,33. Oke. Ini garis dulu kali ya. Oke, ini garis juga. Langsung. Ini sudah, langsung kita jumlahkan 400 kali 3,34. Sebentar, 1,336 tambah 300 dikali 33,3 yaitu 3 dikali 3 itu kan 9, berarti 3 kali 3 juga 9. Oke, langsung saja ditambahkan yaitu jadi 2,9
335. Oke, jadi hasilnya itu 2, 335. Selanjutnya yaitu titik C, yang dimana titik C itu tadi ada 5,0, 5,0, jadi langsung substitusi dikali 5 ditambah 300 dikali 0. 4 kali 5 20, jadi 2000 tambah 02 ditambah 0 itu sama dengan itu 2000, maka di sini ada 2000. Nah, sudah ketemu tiga-tiganya. Karena kita mencari nilai maksimal, maka nilai yang paling tinggi adalah ini 2335 dari titik B. 2335 dari titik B. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kita garis dulu. Kesimpulannya, maka jadi PT atau perusahaan Ranos Jewelry itu dapat memproduksi secara maksimal kalung sebesar 334 dan gelang 333 dengan laba maksimal yaitu sebesar nih 2335. Oke, selesai nomor 1. Selanjutnya itu adalah nomor 2. Baik, selanjutnya itu ada nomor 2, yang dimana nomor 2 ini merupakan metode transportasi. Jadi PT Reza Sempurna Bingit bergerak di bidang jasa pengiriman beras. Diketahui data distribusi pengiriman sebagai berikut. Ini datanya, dan pertanyaannya itu menggunakan metode FAM untuk membantu PT Reza Sempurna Bingit mencari total biaya transportasi. Oke, jadi yang pertama itu kita menggunakan metode FAM ya, nomor 2 ya. Jadi kita harus bikin tabelnya ini dulu, tabel soalnya dari atau ke, terus Cilegon, ada Serang, ada Rangkas, sama supply. Oke, di sini gudang 1, gudang 2, gudang 3. Oke, nice. Ini dolar ya. Ini 644. Terus 983. Terus ini ada 785. Supply-nya itu 80 unit. 70, 100. Nah, di sini ada permintaan. Permintaannya itu 80 unit, 110 unit, dan 60 unit. Oke, ini digaris dulu. Ini adalah data dari soal. Oke. Nah, setelah kita menulis data dari soal, itu kita akan bikin tabel ulang, yang dimana tabel sama aja tapi bentuknya itu seperti ini. Dari atau ke, ini gudang 1, tiga, ini Cilegon, Serang, ini Rangkas, ini supply. Oke, langsung saja garis. Oke, sudah kita buat tabelnya, maka kita masukkan data ini ke dalam sini. Jadi ininya gini, 6, 4, ini
4, ini 80 tetap. Terus oke, ini 9, ini 8, ini 3, ini 110. Begitupun ini ada 7, 8, ada 5. Oke, ini 60. Supply-nya itu 80, 70, 100. Oke, setelah membuat tabel seperti ini, maka kita mencari, karena kita farm, kita akan mencari selisih terkecil dari baris terlebih dahulu. Selisih terkecil, angka terkecilnya itu yaitu 6 dan 7. Maka selisih 7, 6 itu adalah 1, baris gudang 2 yaitu 4 dan 8. 4 dan 8 itu ada 4, baris gudang 3 yaitu ada 4 dan 3 itu 1. Oke. Selanjutnya itu dari kolom Cilegon itu 4 dan 4 kan, 0. Terus Serang itu ada 83 berarti 5. Terus Rangkas itu ada 5 sama 7 berarti 2. Oke, setelah mengetahui selisih, maka kita harus mencari selisih paling besar dari antara 0, 5, 2, 1, 4, 1. Yang paling besar adalah 5. Maka nilai 5 kolom Serang akan kita isi terlebih dahulu. Nah, sebelum kita isi, kita harus mencari nilai terkecil dari kolom Serang yaitu 3. Maka kita akan isi nilai 100. Kenapa 100? Karena di sininya adalah gudang 3 akan mempunyai supply 100. Total 100 kan. Terus kolom 4 dan 5 itu akan terpenuhi jadi silang. Nah, setelah terisi seperti ini, maka selisihnya pun akan berubah. Jadi 6 sama 4 itu 0 itu jadi 2. Terus ini juga jadi 9 ke 8 itu jadi 1. Terus ini berubah 7 ke 8 itu 1. Nah, untuk barisnya itu sama, tapi ini karena ini sudah terpenuhi jadi habis. Nah, setelah sudah kita mencari selisihnya lagi, maka kita harus mencari selisih terbesar dari antara 2, 1, 1, 1, 4. Maka itu 4. Jadi baris keempat akan kita isi selanjutnya dengan nilai paling kecil yaitu di nomor 4 di sini. Nah, kita isi dengan nilai supply 70 di sini. Maka kolom rangkas dan sarang itu akan terpenuhi karena supply-nya sudah 70 di Cilegon. Oke, sudah habis, maka ini habis. Terus selanjutnya yaitu selisihnya juga akan berubah. Ini 2 jadi 6 karena sisa 6 di sini. Terus ini 1 berubah jadi 9 karena sisa 9 di situ. Terus ini 1 dirubah jadi 7 karena sisa 7 di sini. Dan untuk ini sama 1. Nah, di sini kan kita sudah mencari selisih lagi nih. Kita tahulah ini paling gede. Oke. Maka di sini akan kita isi. Karena di kolom Serang ini sudah terisi 100, maka untuk memenuhi permintaan dari kota Serang ini 110, jadi di sini diisi 10. Oke. Nah, setelah itu habis. Nah, sisa kolom 6 dan 7. Maka paling gede itu adalah selisihnya 7. Jadi di sini kita isi yaitu 60 karena kolom rangkas itu permintaannya 60. Nah, setelah itu kan habis. Sisa kolom 6. Supaya 80 dan di sini juga supaya 80. Sini kan sudah terisi 70 nih. Di sini sudah terisi 70. Maka tambah 10 supaya ini 80 dan ini 80. Oke, selesai. Sudah terisi semua. Maka dari itu kita selanjutnya menghitung total biaya atau biaya total dari tabel di atas, tabel ini, dari tabel farm. Jadi yang pertama itu 6 dikali 10, ini satuannya dolar ya, ditambah 9 dikali 10, ditambah 7 dikali 60, ditambah 4 dikali 70, ditambah nih 3 dikali 100. Oke. Sama dengan 6 kali 10 kan 60, ditambah ini 90, ditambah 7 kali 6 itu 42. Ya, 42 ditambah 4 kali 7 itu 28, jadi tambah 0, ditambah 3 kali 1, 3, tambah 0, 300. Oke, sama dengan yaitu adalah 60 ditambah 90 itu 15 ditambah 42 itu adalah 15 tambah 42 57, ditambah 0 nya 570, jadi ditambah 28, 57 tambah 28 yaitu 85 ditambah 30, nanti 85 30 adalah 5
tambahinnya 1 tambahin nolnya 2. Oke. Tambahin nolnya 1 aja. Oke, nah 51 selesai seperti ini. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu mengerjakan nomor 3 metode penugasan, yang dimana soalnya itu Pak Alif mempunyai masalah dalam pembagian tugas di warteg untuk dapat meminimumkan biaya dengan adanya tabel biaya untuk permasalahan pembagian tugas berikut. Tentukan pembagian tugas optimalnya dan hitung total biaya minimum. Maka yang pertama yang harus saya buat itu adalah tabelnya. Nomor 3. Karyawan, tugas, pelayan, cuci piring, dan masak, serta kasir. Oke, ini langsung saja Farel ya. Farel, Gilang, Ryan, ini Rifki. Sini ada hitungannya dolar 9, 10, 93. Terus cuci piring 5, 2, 71. Terus ada 11, 4, 14, 4. Kasirnya ada 9, 6, 10, 2. Oke, setelah dibuat tabel, kita buat ulang tabel dari soal, maka kita buat lagi tabel untuk menghitung ini semua. Yang pertama itu baris itu ke samping, yang dimana tabel dulu karyawan, ini tugas, ini ada pelayan, cuci piring, terus masak, dan kasir. Terus sini ada Farel, Gilang, terus Ryan, dan Rifki. Oke. Kita garis terlebih dahulu supaya enak dan gampang. Set. Ini begini. 1. Oke, langsung saja kita isi. Karena kita meminimumkan, jadi kita cari angka paling kecil di baris. Pertama baris Farel. Itu angka paling kecilnya adalah 5. Terus di baris Gilang itu angka terkecilnya adalah 2. Baris Ryan itu terkecilnya adalah 7. Rifki itu adalah 1. Oke. Setelah mengetahui angka paling kecil, nah mari kita kurangi angka-angka di sebelahnya. Untuk pelayan terlebih dahulu, dikurangi 5 itu 4, 10 dikurangi 2 itu 8, 9 dikurangi 7 itu 2, 3 dikurangi 1 itu 2. Cuci piring karena dikurangi diri sendiri, yaitu 5 dikurangi 5, 2, 2 dikurangi 2, 5 dikurangi 5, 0, 2 dikurangi 2, 0, 7 dikurangi 2, 7 dikurangi 7, 0, 1 dikurangi 1, 0. Oke. Selanjutnya masak, 11 dikurangi 5 itu 6, 4 dikurangi 2 itu 2, 14 dikurangi itu 7, 14 dikurangi 7 itu 7, 4 dikurangi 1 itu 3. Selanjutnya kasir, 9 dikurangi 5, 4, 6 dikurangi 2 itu 4, 10 dikurangi 7 itu 3, 2 dikurangi 1 itu 1. Oke, sudah ketemu bagian baris. Selanjutnya adalah kolom. Begini, kita bikin tabel ini dulu, ditulis ulang. Karyawan, sini tugas, sini ada pelayan, ada cuci piring, terus masak, dan kasir. Oke, kita tulis ulang juga nama dan angkanya. Farel. Ini 4822 0, sini 6273, sini 4431. Oke. Oke, ini tarik sini, ini tarik sini, ini sini, ini sini, ini. Oke. Nah, karena sudah dibuat tabel kolom, maka kita akan membuat tabel lagi di sini. Tugas, ini ada pelayan,
terus sini masak, sini kasir. Oke. Oke. Nah, kita sudah membuat tabelnya, maka kita akan mencari nilai paling kecil dari tabel ini. Pertama itu kolom, ya. Kita akan mencari nilai terkecil itu dari kolom. Pertama itu kolom pelayan. Nilai terkecilnya adalah 2. Oke. Selanjutnya cuci piring itu 0. Oke. Masak itu terkecil itu 2. Terus kasir paling terkecil itu 1. Oke, sudah ketemu, maka kita kurangi. 4 dikurangi 2, 2. 8 dikurangi 2, 6. 2 dikurangi 2, 0. 2 dikurangi 2, 0. Oke. Berarti sini 2, 6, 0, 0. Selanjutnya cuci piring kan tadi 0 semua ya, jadi 0, 0, 0, 0. Oke. Yang masak itu karena paling kecil 2, maka 6 dikurangi 2, 4. 2 dikurangi 2, 0. 7 dikurangi 2, 5. 3 dikurangi 2, 1. Maka 4, 0, 5, 1. 4, 0, 5, 1. 4, 0, 5, 1. Oke. Selanjutnya itu kasir. Dikurangi 1, 4, 4, 3, 1. Dikurangi 1. 4 kurangi 1, 3, 3, 2, 0. 3, 3, 2, 0. Oke, setelah mengetahui ini, kita akan mencoba membuat garis potong. Garis potong. Ini digaris dulu. Dan kita bikin tabel ulang yaitu oke. Oke, langsung saja kita masukkan data ini ke sini. 2600 0000 40 51 3320. Oke. Selanjutnya kita akan menggaris yang pertama itu kolom. Apa garis dulu ya? Kolom dulu deh. Kolom itu dari sini, terus baris Rifki itu ada masih 2 sini, dan di kolom pelayan itu ada 01 sini. Baik, selanjutnya yaitu pengalokasian penugasan. Alokasi. Penugasan. Yang dimana pertama itu kita harus buat tabel. Kita harus buat tabel. Ini ada karyawan, ini ada tugas, dan hasil. Ini ada Farel, ada Gilang, ada Ryan, dan Rifki. Nah, untuk mengetahui tugasnya itu kita bisa melihat dari tabel ini. Untuk Farel itu nolnya ada di bagian cuci piring. Jadi Farel itu tugasnya cuci piring. Gilang itu ada 2, yaitu cuci piring dan masak. Jadi masak. Oke. Nah, terus untuk Ryan ada 2, pelayan dan cuci piring. Pelayan dan cuci piring. Lalu selanjutnya itu ada Rifki, yaitu ada di pelayan, cuci piring, dan kasir. Oke, sudah dapat semua, maka kita akan menggariskan ini. Biar tidak keliru. Nah, jadi mana yang coret? Yaitu cuci piring punya Gilang, terus cuci piring punya Ryan, dan cuci piring punya Rifki. Lalu yang dicoret itu lagi adalah pelayan dari Rifki.
Kenapa demikian? Supaya Farel itu kan cuci piring. Nah, di sini ada cuci piring dan masak, ada opsi 2. Sedangkan yang lain itu nggak ada masak. Jadi Gilang itu masak, pelayan itu Ryan dan cuci piring. Cuci piringnya dicoret untuk Farel dan pelayan dicoret, cuci piring dicoret, sehingga Rifki itu hasilnya itu adalah kasir. Jadi sini cuci, oh enggak, bukan ini. Jadi nilai dari cuci piring Farel yaitu adalah nih 5. Kelihatan nggak? 5. Cuci piring Farel itu 5, jadi di sini 5. Terus masak dari Gilang itu adalah 4. Terus pelayan dari Ryan itu 9. Dan terakhir itu kasir dari Rifki. Kasir dari Rifki itu 2. Maka dihitung menjadi 9 tambah 2, 11 tambah 9, 20. 20. Bukan di sini. Di sini. 20. Biaya total. Oke, dan ini adalah hasil nomor 3. Baik, selanjutnya itu saya akan mengerjakan soal nomor 4 di mana manajemen proyek. Langsung saja, yang pertama akan kerjakan adalah bagian waktu proyek. Mencari waktu proyek. Di mana waktu proyek itu ada rumusnya itu T sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Langsung saja itu TA sama dengan TA ini adalah bagian sini 2, A-nya adalah 2 ditambah 4, M-nya adalah 3 ditambah B-nya adalah 4 dibagi 6. Maka jumlahnya yaitu 18 dibagi 6 sama dengan 3. TB sama dengan adalah TB itu A-nya 4 ditambah 4 dikali 6 ditambah 8 dibagi 6 yaitu jumlahnya 3. 6 bagi 6 sama dengan 6. Oke, selanjutnya yaitu TC, dimana TC itu A-nya adalah 4 ditambah 4 dikali sama aja 6 dan B-nya 8 dikali 6 ditambah 8 bagi 6 sama dengan 3. 6 sama dengan 6. TD sama dengan TD ini A-nya itu 1, M-nya itu 2, B-nya itu 3. 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 dibagi 6. 4 kali 2 itu 8. 8 tambah 1 9 tambah 3 12 bagi 6 sama dengan 2. Terus ada TD TF. TF sama dengan TE dulu yaitu nih sama aja. Oh enggak, A-nya itu 1, M-nya itu 1, B-nya itu 1. Maka 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 1 dibagi 6 sama dengan 4 kali 1 4 tambah 1 5 tambah 1 6. 6 bagi 6 sama dengan 1. TF sama dengan TF itu ada 1 2 3. A-nya 1, M-nya 2, B-nya 3. 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 bagi 6 sama dengan 12 bagi 6 sama dengan 2. Yang terakhir TG sama dengan A-nya 2, M-nya 4, B-nya 6. 2 4 6. 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 dibagi 4. Maka hasilnya itu adalah 24 dibagi 6 sama dengan 4. Yang selanjutnya ada TH. TH itu adalah 246 sama seperti TG. Sama dengan 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Selanjutnya ada TI. TI sama dengan TI itu 2 3 4. 2 ditambah 4 dikali 3 ditambah 4 dibagi 6 sama dengan 18 bagi 6 sama dengan 3. Oke, selanjutnya ada TJ. TJ sama dengan dimana TJ itu A-nya 4, M-nya 4, B-nya 4. Maka 4 ditambah 4 dikali 4 ditambah 4 dibagi 6 sama dengan adalah 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oke, selanjutnya ada TK. 4 6 8. A-nya 4, M-nya 6, B-nya 8. 4 ditambah 4 dikali 6 ditambah 8 dibagi 6 sama dengan 36 per 6 sama dengan 6. Oke. Selanjutnya itu TL. Sengaja masih mat kali ya. TL. TL-nya itu yang dimana nih 2, A-nya 2, M-nya 2, B-nya 2. Jadi 2 ditambah 4 dikali 2 ditambah 2 dibagi 6
sama dengan yaitu adalah 12 per 6 sama dengan 2. Oke, selanjutnya yaitu kelihatan nggak? M sama dengan A-nya itu 1, M-nya itu 2, B-nya 3. Maka 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 dibagi 6 sama dengan 12 per 6 dibagi 6 sama dengan 2. Oke. Setelah kita mengetahui waktunya, maka selanjutnya yaitu kita akan mencari jaringan kerja. Nah, aku akan balik-balikin aja ya. Jaringan kerja yang pertama itu bisa kita lihat dari aktivitas dan aktivitas pendahulu. Yaitu yang pertama A. Jadi kita buletin di sini kali ya. Ini adalah A. Terus B setelah A. Jadi di sini itu ada B. Ini ada B. Terus ada C setelah B. Maka di sini ada C, dan D setelah B, maka di sini ada D. Dodol di sini gini ya. Ini kayak gini ya. Maka selanjutnya itu D setelah B, E setelah B. Setelah B. Di sini E setelah B. Oke, selanjutnya itu F setelah E, maka di sini adalah F. Selanjutnya yaitu G setelah C. Oke, di sini ada G. G setelah C, H setelah G, dan I setelah D. H setelah G, maka di sini adalah kurang kesini ya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya itu H setelah G, I setelah D. I-nya setelah D, maka I di sini. Sini ada I. Sini I. Nah, selanjutnya yaitu I setelah D, J itu setelah I dan F. Di sini dong, setelah I dan F. Sini bulat ada J. Nah, gini. Terus selanjutnya itu ada K setelah I dan J. I dan J berarti di sini ya. Ini ada K setelah I dan J. Setelah I dan J. Oke, seperti ini. Terus ada L setelah H, J, K. H, J, K. Oh, di sini L. Aduh, muat gak nih? H, J, K. Di sini dong. Ini ya. Sini, coba buat ke L. H. Kelihatan nggak? H, J, J-nya. Lalu selanjutnya ada M setelah L. Di sini ada M. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya karena kita sudah membuat jaringan kerja, maka kita isi dengan hasil kita waktu nyari waktu tadi. Nah, TA kan hasilnya 3, TB itu 6, TC itu 6. Oke, jadi di sini langsung saja. Di sini 3, ini 6, terus ada 2, 1, 2, TD itu 2, TE 1, TF 2. TD itu 2, TF 1, TE 2. TE 2 ya? TE 1, TF 2 balik.
TE1, TF2. Oke. Terus selanjutnya ada TG itu 4, TH itu 4, TI itu 3. TG, TH, TI, TG itu 4, TH itu 4, TI itu 3. Ya, 3. TJ itu 4, TK itu 6, TJ 4, TK 6, TJ 4, TK 6, TL-nya itu adalah 2, TM-nya adalah 2. Ini 6 ya. Ini 6, ini 2, ini 2. Oke. Nah, yang pertama itu di sini 0, 0 tambah 3, 3. Di sini masuk 3, 3 tambah 6, 9. Di sini masuk 9, di sini masuk 9, di sini masuk 9. Oke, 9 tambah 6, 9, 15. Di sini 9 tambah 2, 11. 9 tambah 1, 10. Oke, di sini itu 15 ditambah 4, 19. Ini ini 15 ditambah 4. Jadi di sini itu 11 ditambah 3, 14. Nah, di sini itu ada 10 ditambah 2 itu 12. Oke, ini dulu, yang H dulu. Nah, di sini kan 19, kelihatan nggak ya? 19 ditambah 4 itu 23. 23. Nah, karena di sini ada 14 dan 12, maka yang paling besar itu 14. Taruh di sini. 14 tambah 4 itu 18. 18. Setelah itu karena di sini ada 18 dan enggak. Di sini juga 14 masuk nih. Karena I itu ke J sama ke K ya. I itu ke D. I itu ke F. Ini J. J itu dari I sama F. Nah, ini kan I sama F nih. Ini I, ini F. Maka yang terbesar adalah 14 masuk sini J. Terus ini K ini dari I sama J. I sama J. Oke, ini ada 14, di sini ada 18, maka masuknya 18. 18 tambah 6 adalah 24. 24 terus langsung ke L. L itu dari HJK. HJK. Nilai terbesarnya itu adalah 24. Jadi di sini 24. Terus 24 tambah 2, 26. 26 masuk sini 26. 26 tambah 2, 28. Oke. Selesai forward, lalu kita ke backward. Terus di sini kan ini 26 ya. Ini 26, ini 28. Jadi di sini 28 dikurangi 2, 26. 26 di sini 26. 26 dikurangi 2, 24. Ini 2 ya. 24. Oke, selanjutnya ini kan 26 masuk dikurangi 2, 24. 24 masuk ke sini 24. Sini ini kan L ke K ke sini dulu. Ke H dulu ya. 24. Nah, kita hitung yang atasnya dulu. 24 dikurangi 4 sama dengan 20. Ini 20, terus ini 19 ya tadi. 19. Terus di sini masuk 20. 20 dikurangi 4, 16. 16 masuk. Oke, 16 dikurangi 6, 10. 10. Oke, sampai sini dulu. Kita ke bagian K. Ke bagian K ini kan dari K ke L ini nyambung ya. Jadi L itu turunin ke K. 24 dikurangi 6. Itu 18. 18 ini dari K ke J sama ke I ya. Nah, oke. Jadi di sini kan backward. Nah, backward itu diambilnya itu yang kecil. Maka yang diambil di sini ada 24, di sini ada 18, di sini 18. Oke, 18 dikurangi 4, 14. 14. Oke, di sini dulu ada 18 dan 14. Maka yang diambil itu adalah ini I ke K, I ke J kan. Oke,
Sini 14, di sini itu 14 juga. 14 dikurangi 3, 11. Nah, ya kan? 14 dikurangi 2, 12. Oke, kita hitung yang ini dulu. 11 masuk sini, 11 dikurangi 2 itu 9. Oke, 12 dikurangi 1 itu 11. Nah, di sini kan ada 3 nih. Yang paling kecil adalah 9, maka 9 naik. 9 dikurangi 6 itu 3. 3 naik 3, 3 dikurangi 0. Oke, selesai backward dan forward. Selanjutnya itu adalah jalur kritis. Sini aja. Jalur kritisnya itu ada A, ada B, ada D, ada I ya. I ada, ini enggak, ada J, ada K, sama L dan M. Ini adalah jalur kritisnya. Maka waktu penyelesaian proyek yaitu selama 28 minggu. Oke, selanjutnya kita akan mencari B. Yang dimana itu berapa probabilitas jika proyek dimulai dalam 30 minggu. Maka yang pertama itu kita harus mencari varian dari jalur kritis. Varian, dimana varian ini memiliki rumus, yaitu V sama dengan B dikurangi A dibagi 6 dikuadratin. Oke, langsung saja karena jalur kritis itu tadi ada A, B, D, I, J, K, L, M. Maka yang pertama itu ada VA sama dengan B-nya dari A itu 4 dikurangi A-nya 2 dibagi 6 dikuadratin sama dengan 2/6 kuadrat sama dengan 0,11. Oke, selanjutnya itu VB ya enggak? VB sama dengan 8 dikurangi 4 dibagi 6 kuadrat sama dengan ini 4/6 kuadrat sama dengan 0,44 VD. Selanjutnya ada VD yang dimana B dari D itu adalah 3, maka 3 dikurangi 1 dibagi 2 dibagi 6 dikuadratin sama dengan 2/6 kuadrat, berarti sama aja kayak ini, hasilnya 0,11. Terus ada VIJKLM. VI sama dengan I-nya itu D, B-nya itu 4, A-nya itu 2. 4 dikurangi 2 dibagi 6 dikuadratin sama dengan 2/6 dikuadratin sama kayak ini 0,11. Terus VJ sama dengan J-nya itu nih 4 berarti 4 dikurangi 4 dibagi 6 dikuadratin sama dengan 0, 6 dikuadratin sama dengan 0. Terus habis itu ada Vika. Vika sama dengan ini 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 dibagi 6 dikuadratin sama dengan 4/6 dikuadratin sama dengan sama kayak ini, hasilnya 0,44. Oke, selanjutnya itu ada VL. VL sama dengan ini enggak VL ya, KLM. Oke, 2 lagi. VL itu sama dengan 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dibagi 6 dikuadratin sama dengan 0/6 dikuadratin sama dengan 0. VM jelas itu ada 3 dikurangi 1. Oke, 3 dikurangi 1 dibagi 6 kuadrat sama dengan 2/6 kuadrat sama dengan 2/6 kuadrat sama 0,11. Oke, sudah ketemu variannya, maka kita selanjutnya adalah mencari varian total jalur kritis. Oke, langsung saja, yaitu 0,11 ditambah 0,44 ditambah 0,11 ditambah 0,11 ditambah 0 ditambah 0,44 ditambah 0 ditambah 0,11. Totalnya adalah 1,32. Selesai. Selanjutnya adalah mencari standar deviasi.
yang dimana standar deviasi itu adalah akar dari 1,32, yaitu hasil dari 1,32 itu hasil dari jalur kritis. Maaf, nih 1,32 total jalur kritis. Maka akar dari 1,32 yaitu adalah 1,15. Nah, selanjutnya kita akan mencari probabilitas. Jika proyek dimulai dalam 30 minggu, maka kita bikin gelombangnya set. Oke. Nah, karena tadi kan kita waktu pengerjaan proyeknya itu 28 di sini, dan jika proyek dimulai dalam 30 minggu berarti 28, 29, 30 di sini. Jika proyek dimulai dalam 30 minggu, maka panahnya arahnya ke sini. Di sini adalah PX lebih dari sama dengan 30. Oke. Hanya selanjutnya yaitu kita harus mencari Z terlebih dahulu. Z-nya itu ada rumusnya, yaitu Z sama dengan X dikurangi M dibagi R. Oke, selanjutnya R itu standar deviasi ya. Terus jadi sama dengan X-nya itu kan 30 dikurangi M-nya itu 28 dibagi standar deviasi itu ini 1,15. Nah, selanjutnya tinggal dihitung dan hasilnya adalah 1,74. Oke, jika sudah ketemu kayak gini ya, maka selanjutnya yaitu kita mencari PZ. PZ-nya itu di tabel Z. Jadi 1,74 ini di tabel Z itu dapat PZ sama dengan 0,4591 dari tabel Z. Oke. Nah, setelah mengetahui PZ-nya, karena kita masih mencari PX kurang dari 30, jadi PX kurang dari sama dengan 30 sama dengan, kan ini kan setengah dari ini yaitu adalah 0,5. Nah, jadi sini 0,5 dikurangi Z, PZ sama dengan 0,5 dikurangi 0,4591, hasilnya adalah 4,09%. Selesai. Oh ya, di sini lupa bahwasanya di sini harus ada PZ-nya itu sama dengan yaitu 0,4954591. Oke. Nah, sudah selesai. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.